Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran saraf kita dari kitab As-Sarfut Ta'limi wa Tatbiqu fil Qur'anil Karim li Fadilatul Dr. Mahmud Sulaiman Yaqub. Baik, sekarang kita lanjutkan di halaman 99, halaman 98, yaitu sigatu if'alla. Setelah kita ambil sigo fa'ala, kita ambil juga sigo infa'ala, kemudian kita juga sudah ambil ifta'ala. Sekarang kita masuk ke sigo selanjutnya, yaitu if'alla. Qala al-mu'allifu huna ta'ti tilka sigatu fil aglab lima'nan wahid. Mananya cuma satu if'alla. Ini menunjukkan berarti sigo if'alla ini jarang dipakai. Baik. Ta'ti tilka sigatu fil aglab li ma'nan wahid. Ya. Fil aglab bermakna umuman. Secara umum dia dipakai cuma memiliki satu makna saja. Wa huwa ad-dilalatu ala quwwatil launi awil aib, untuk menunjukkan kuatnya suatu warna atau suatu aib, suatu kekurangan. Fa idza qulna ihmarra kana al-ma'na qawiyat humratuhu. Jadi kalau untuk mengatakan ihmarra itu dari kata apa? Ahmar. Nah, maka ketika untuk mengatakan ihmarra wazan if'alla, itu artinya sesuatu tersebut menguat warna merahnya. Ya, bukan merah muda saja, tapi merah tua, merah memang sangat merah begitu. Dari mana mendapat kata sangat merah itu? Nah, dari wazannya ihmarra. Ya, maka ketika di hadis dikatakan ihmarrat ainah, ya, mata Nabi menjadi memerah di situ, berarti bukan sekedar merah biasa. Apa maksudnya ya? Ya, baik. Kalau merah biasa apa antum katakan? Ya, antum katakan ihtamaro, ifta'ala tadi wazannya. Paham ya? Nah, tapi kalau antum katakan ihmarro itu berarti sangat merah. Ya, sangat merah yang melebihi batas biasanya, bukan muda lagi gitu maksudnya, bukan warna muda lagi. Ya, baik. Wa yadullu hadzal ma'na ala tahwili ihmarra ila humrah. Ya, berarti ada perubahan dari ihmarra menjadi humrah, merah maksudnya, menjadi merah. Ma'idafatil fi'li qawiyya ad-dalu ad-dali ala quwwatil ihmirar wa hadza khasun bil laun. Ya, wazan yang seperti ini if'alla yaf'alu ini hanya dipakai untuk dua hal, warna dan aib. Perhatikan ya. Jadi kalau ketemu nanti fi'il ala wazan if'alla, itu biasanya maknanya berkaitan dengan warna atau aib. Aib itu artinya celah atau kekurangan pada sesuatu. Matalan naqul wa idza qulna i'warra kan al makna qawiyya awaruhu. I'warat al-ain. Ya. Apa itu i'warra? Ya. I'warra itu maknanya bahasa kita itu juling. Ya. Al-awra itu juling. Ya. Ini aib bukan? Aib. Ya, maka ketika kita mengatakan i'warra, itu maknanya qawiyya awaruhu. Ya, sangat juling berarti bukan juling yang sedikit, tapi juling yang memang kentara sekali gitu. Semua orang yang lihat langsung paham dia sedang juling. Dia orang juling. Wa hadza khasun bil aib. Ini khusus untuk al-aib. Wadah sampai sini? Baik. Berarti wazan if'alla ini memiliki dua fungsi, dua tempat pemakaian untuk al-laun dan al-aib. Itu wazan if'alla. Kemudian wazan selanjutnya yaitu tafa'ala. Yang pertama tadullu sighatu tafa'ala al-ittikhad. Ini maknanya sama dengan sighah sebelumnya ifta'ala ya. Ya, maknanya al-ittikhad. Ya. Apa al-ittikhad tadi? Mengambil sesuatu dan memanfaatkannya, memakainya. Itu mana ittakhadha. Biasanya ittakhadha diartikan ja'ala dalam Al-Qur'an. Ya. Walam yattakhidh walada. Allah tidak mengambil anak. Maksudnya dia tidak tidak seperti manusia yang tidak punya anak kemudian menjadi punya anak. Enggak, Allah itu enggak seperti itu. Allah itu tidak dari sananya sudah punya anak, tidak juga akan mengangkat anak. Itu makna dari kata walam yakun yattakhidh walada. Walam yattakhidh walada.
Contohnya misalkan tawassada thawbahu. Thawb artinya baju. Tawassada dari kata wisada. Maka maknanya adalah ittakhadha thawbahu wisadatan. Dia menjadikan pakaiannya sebagai wisada. Apa itu wisada? Bantal. Dari mana antum tahu? Dari kata tawassada. Tawassada artinya menjadikan bajunya sebagai bantal. Jadi bajunya itu ya bukan bantal, ya baju begitu. Tapi kemudian dialihfungsikan menjadi hal yang lain, yang menjadi bantal. Ya, ini contohnya sama kayak ikhtatama tadi. Ya, yang tadinya dia bukan cincin dijadikan cincin sama dia. Ya, benda itu tadinya bukan cincin, hanya besi biasa atau logam biasa, kemudian dirubah menjadi cincin, kemudian dia pakai. Baru dikatakan ikhtatama. Paham ya? Baik. Wa yadullul ma'na 'ala al-ittikhadi khilal al-fi'li ittakhadha thumma inna as-sighata tawassada tahawwalat ila wisadah wa hakadha naqul tadayyartu al-makan. Wal makna ittakhadtul makana daran. Antum lagi nyari tempat untuk bangun rumah. Ya. Ketemu satu tempat. Ya. Atau putuskan akan bangun rumah di situ. Tadinya tempat itu tanah kosong. Ya, tanah kosong atau bangun rumah di situ. Maka kita katakan tadayyartu dari kata daro. Dar artinya apa? Darun, rumah. Ya, tadayyartu artinya saya jadikan tempat itu sebagai rumah. Tadinya rumah bukan? Bukan. Itu mana tadayyara di sini. Di mana ittakhadha. Kemudian yang kedua mana dari tafa'ala adalah tadullu sighatu tafa'ala ala takallufil amri wa ta'ati. Takalluf. Ya. Takalluf itu artinya apa? Membebani diri. Ya. Ada beban untuk melakukannya. Itu namanya takalluf. Wa hadhi majmu'atu minal jumali wa ma'aniha. Contohnya misalkan tasabbara. Ya, ini artinya takallafas sabra. Ya, artinya membebani dirinya untuk bersabar. Jadi ada orang yang berusaha memaksakan dirinya untuk bersabar, ada orang yang memang beneran sabar. Mana yang lebih utama di sini? Orang yang sabar atau yang berusaha sabar? Ya, orang yang sabar. Ya, kalau orang membebani dirinya untuk bersabar itu berarti bersabar itu bagi dia berat. Gitu. Ngerti ya? Ya, maka ada orang yang ya takallafas shalah, ada orang yang salah. Ada orang yang merasa berat, merasa terbebani oleh sholat, ada orang yang sukarela pergi sholat. Ngerti maksudnya ya? Ya, ada orang yang gampang bangun sholat subuh, ada orang merasa gampang untuk sholat, bahkan dia ngerasa ada yang kurang kalau nggak sholat. Jadi satu kebutuhan sholatnya itu. Ya, tapi ada orang yang harus dipaksa untuk sholat, gitu. Paham ya? Ya, orang yang harus dipaksa untuk sholat atau merasa berat untuk sholat itu namanya takallafas shalah. Ya. Takallaftu bis shalah bimana as-shalah hadihi sarat taklifan li. Ya, dia menjadi taklif bagi saya, menjadi beban. Taklif itu artinya pembebanan. Ya. Ada orang yang merasa terbeban dengan sifat sabar, sifat lemah lembut. Aslinya berarti dia orang yang lemah lembut apa bukan? Kalau orang merasa berat untuk melakukan sifat lemah lembut, berarti aslinya dia lemah lembut apa bukan? Bukan. Ya, makanya orang yang seperti itu dinamakan tahallama. Ada orang tiap harinya marah-marah, tapi suatu hari dia tiba-tiba lunak. Tahallama fulan, kita katakan. Paham ya? Nah, ya, adapun orang yang memang lemah lembut dari sananya, setiap hari memang seperti itu caranya bermuamalah, ya kita katakan halima atau haluma. Ya, al-hilmu, ya, artinya sifat lemah lembut. Ya. Tajallada, itu tajallada, ya, takallafal jalad. Ya, tajallada itu artinya mencambuk. Ya, merasa berat untuk mencambuk. Ini pekerjaan orang tukang had itu ya, tukang hukum. Ya, ada al-guju kalau membunuh, ya, ada tukang cambuk juga untuk orang ini. Tasajja'a, takallafas syaja'ah. Ya, ada orang yang beneran pemberani, ada orang yang merasa terbebani dengan sifat berani itu, maksudnya ngerasa harus memaksa diri biar berani, gitu kan? Ada orang melewati tempat yang gelap biasa aja. Ada orang yang sebelum melewati tempat gelap dia perlu kuatin mental dulu, ya perlu ini itu sebagainya. Ya itu berarti tasyajja'an namanya. Paham ya? Nah, jadi mana lebih mulia di situ? Orang yang syuja' atau orang yang mutasyajji'? Ya, orang yang syuja' itu pemberani luar dalam. Ya, tapi kalau mutasyajji' kelihatannya pemberani, tapi sebenarnya dia dalam hati takut juga. Gitu.
Paham ya? Baik. Qala Hatim At-Tai, ya, seorang apa namanya Arab Badui ya di zaman jahiliyah dulu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Ya, tahallama 'anil adnaina, ya, wastabqi waddahum wa lan tastati al-hilma hatta tahallama. Dikatakan di situ al-hilma hatta tahallama. Ya. Dan antum tidak akan menjadi orang yang lemah lembut sampai antum memaksakan diri untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya, maka dikatakan al-hilmu qabla at-tahallum, at-tahallum qabla al-hilm. Ya. Al-hilmu hatta ya, at-tahallum. Jadi antum harus at-tahallum dulu untuk mendapatkan al-hilm. Ya. Jadi antum harus tahallum untuk mendapatkan al-hilm. Ya. Kalau tidak berusaha untuk tahallum, maka antum tidak akan mendapatkan namanya al-hilm. Antum tidak akan menjadi orang yang sabar sampai antum tasabbaru. Lan takuna sabiran hatta tasabbartum. Antum tidak akan menjadi orang yang penyabar sampai antum itu ya, memaksa diri untuk bersabar, karena itu adalah masalah pembiasaan. Waqad alhaqa ulama us-sarfi bihadzal ma'na ad-dukhul fi syai'. Ya, mana dari ini juga apa namanya? Di antara makna dari tafa'ala ini juga ad-dukhul fi syai'. Contohnya misalkan taqayyasa adkhala nafsahu fi qais, ya, tanazzara adkhala nafsahu fi nizar. Ini nama-nama suku ya. Taqayyasa artinya masuk ke dalam suku Qais. Ya, kemudian tanazzara masuk kepada suku Nizar. Ya, berarti kalau misalkan ya, Batak misalkan tabat taka lah kurang lebih gitu ya. Tabat taka berarti artinya menjadi suku ya, suku Batak begitu. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadinya dia bukan orang Batak, kemudian menikah dengan orang Batak, tinggal lama di tempat orang Batak sehingga dia menjadi orang Batak meskipun bukan darahnya. Mungkin darahnya bukan orang Batak. Ya, tanazzara kita katakan. Dan mana yang ketiga, tadullu sigatu tafa'ala ala tajannub. Tajannub itu menjauhkan diri. Wa dzalika ka qaulina taharraja ay tajannaba al-harj. Al-haraj itu artinya kesusahan. Berarti taharraja artinya menjauhkan diri dari kesusahan, kesulitan. Wal ma'na alladhi tadullu alaihi as-sighah natawassalu ilaihi khilal al-fi'l al-muqaddar tajannaba. Kemudian yang keempat, min ma'ani tafa'ala ad-dilala ala tadrij. At-tadrij artinya apa? Antakuna bima'na al-ityan ala syai' wa akhadahu juz'an ba'da juz'in ala tamadin wa muhlah. Ya, at-tadrij itu artinya mengambil sesuatu sedikit demi sedikit. Ya, tadarruj itu artinya bertahap-tahap, mengambil sesuatu sedikit demi sedikit. Ya, contohnya ketika kita mengatakan tajarra'tu al-ma', di mana syaribatul ma'a jur'atan ba'da jur'atin. Saya mengambil air, saya meminum air itu satu teguk, kemudian satu teguk. Dari mana untuk mendapatkan teguk demi teguk itu? Dari wazannya tafa'altu, tajarra'tu. Wadihna? Baik. Kenapa enggak antum mengatakan syaribtu alma? Kalau syaribtu alma tidak ada makna sedikit demi sedikit. Bisa jadi antum minum langsung habis gitu. Tapi kalau antum mengatakan tajarra'tu, ya, itu artinya antum minumnya sedikit demi sedikit. Ya, makanya ada istilah tasarrobatu, tasarroba itu artinya merembes, itu merembes. Ya, masuk sedikit demi sedikit kalau merembes itu kan. Ya, dinding misalkan merembes karena kena hujan dari baliknya, merembes dia sedikit demi sedikit, yang bertahap dia. Ya, itu namanya at-tadrij. Kenapa nggak dikatakan saroba atau sariba, tapi dikatakan tasarroba? Ya karena at-tadrij. Padahal, baik. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan tahaffaztu al-ilma. Tahaffaztu al-ilma. Ya, ini metode belajarnya para ulama itu tahaffadhu, bukan hafidhu. Ya, kalau kita sekarang metodenya hafidhu, menghafal, semua mau dihafalin. Kalau para ulama tahaffadhu, mereka menghafal sedikit demi sedikit. Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, yang min aina jita bihadzal ilmi al-katsir, atau Imam Ahmad ketika ditanya, dari mana dapat ilmu yang banyak ini wahai Imam? Ya, kata beliau, ya, saya hafalkan permasalahan demi permasalahan, katanya. Satu ilmu kemudian ilmu yang lain, begitu. Sedikit demi sedikit, kata beliau. Ya. Begitu cara saya mendapatkan ilmu yang banyak. Ya. Saya ambil sedikit demi sedikit, kemudian saya bersabar, ya, seperti seekor burung gagak.
Kesabaran burung gagak. Burung gagak itu kalau melihat hewan, ya hewan yang akan mati, gagak itu kan makannya bangkai ya, dia nggak makan hewan yang masih hidup. Dia tunggu gagak itu mati, ya, dia tunggu hewan itu mati dulu. Ya, dia sabar mengikuti hewan tersebut kemanapun hewan tersebut pergi. Ya, ketika hewan tersebut sudah mati, ya, nggak langsung dimakan, ditunggu dulu sampai membusuk, hampir membusuk baru dimakan. Itu, ya. Baik. Jadi tahaffaztu al-ilma bimana hafiztul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Kemudian makna yang kelima dari makna tafa'ala adalah antakuna sigatu tafa'ala bimakna fa'ala. Maknanya fa'ala. Berarti kembali ke hukum asal ya. Fa'ala itu kan sulasi. Contohnya misalkan tadhallamani haqqi kada walawa yadi lawiya yadahu Allahu alladhi huwa ghalibu. Fa inna tadhallama ala wazni tafa'ala wa huwa mabna dzalama. Ya. Tadhallamani haqqi bimana zalamani haqqi. Hak saya itu menzolimi saya. Ya, sampai haknya sendiri pun menzolimi dia, apalagi orang lain gitu maksudnya. Ya, jadi tadhallama di sini artinya zalama. Ya, dan ini jarang kepake. Bahasanya seperti ini jarang kepake. Dan yang keenam antakuna sigatu tafa'ala bimana istaf'ala fit talab. Qalu tanajjaza hawaijahu ay istanjazaha. Baik, tanajjaza bahwasanya tafa'ala, istanjaza wazannya istaf'ala. Tanajjaza itu artinya minta untuk ditunaikan hajatnya. Ya, antum mendatangi seseorang butuh bantuan uang, pinjaman uang misalkan. Nah, itu antum katakan tanajjaza. Misalkan Zaid mau minta uang atau minjem uang kepada Muhammad. Jadi mengatakan tanajjaza Zaidun Muhammadan. Oke? Mana tanajjaza huna talabal injaz. Injaz itu artinya ya menunaikan. Baik. Wa minhu qalu ta'azzama wasta'zama takabbara wa istakbara wa tayaqqana istayqana wa tafahama istafhama. Ya, jadi kalau Anda katakan ke antum misalkan ifham, artinya apa? Pahamilah. Ya, pahamilah. Itu doang antum pahami. Ya, itu doang makna yang antum bisa ambil dari kalimat ifham. Tapi kalau Anda katakan tafaham ya ikhwah, ya tafaham, ya di situ berarti Anda minta antum untuk paham, ya lebih dari sekadarnya, ya sekedar paham saja tidak, tapi harus benar-benar paham, ya tafaham. Ya, makanya dikatakan di ayat apa? Tafassahu, ya alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Tafassah itu artinya melapangkan. Ya, berarti di situ memang diminta kita tafassah itu kan fi'il amr. Amr kan artinya meminta kan? Tapi ditambah lagi wazannya tafa'ala. Tafa'ala juga artinya meminta. Paham sampai sini? Berarti permintaan ditambah permintaan. Ada penegasan tidak? Ada penegasan berarti kan? Nah, sudah diminta lagi itu ibaratnya. Maka perintah ya ayyuhalladzina amanu tafassahu itu perintah yang derajatnya tinggi sekali itu. Orang yang paham bahasa Arab langsung ngeh di situ. Wah, ini nggak main-main ayat ini, bukan hanya sekedar meluangkan majelis gitu. Paham maksudnya tafassah fil majelis? Tafassuh fil majelis, paham ya? Nggak duduk desak-desakan maksudnya. Jadi kalau ada orang ya kemudian masih ada tempat, ya udah kita kasih tempat. Kalau memang masih ada celah gitu. Ya, jangan saling dorong ya. Jangan bermusuhan di dalam majelis atau menahan hak orang di dalam majelis, itu maksudnya. Nah, maka orang yang paham bahasa Arab dia akan lebih memperhatikan masalah masalah tafassuh fil majelis. Paham ya? Baik. Kemudian makna dari tafa'ala yang ketujuh yaitu antati sighatu tafa'ala mutawa'atu fa'ala. Yang pengganti atau mutawa'ah dari kata fa'ala, contohnya nabbahtuhu fatanabbaha. Nabbaha artinya atau tanabbaha artinya ya artinya apa? Nabbahtuhu artinya memperingati. Fatanabbaha kemudian dia awas, ya, dia menjadi awas. Misalkan ya Ridho lagi berjalan di jalan yang gelap. Anda sudah pernah lewat jalan itu, Anda tahu di situ ada lubang, dan Ridho belum pernah lewat jalan itu. Maka ana nabbahtuhu, saya kasih tahu kepada Ridho, hati-hati. Ya, kemudian bagaimana sikap Ridho? Tanabbaha dia. Paham ya? Jadi ana nabbahtuhu fatanabbaha.
Ya, dia menjadi awas. Yang tadinya dia jalan biasa aja, sekarang dia menjadi hati-hati. Kastartuhu fatakassara. Saya mematahkannya, kemudian dia patah. Ya, jadi dia mematahkan, kemudian patah. Tahap ini dia 7 mana dari tafa'ala. Yang pertama tadi apa? Al-ittikhaz. Dan yang kedua, takalluful amri wa ta'ati. Ya, kemudian yang ketiga, at-tajannub. Yang keempat, at-tadrij. Yang kelima, ya, tafa'ala bima'na fa'ala. Kemudian yang keenam, ya, istaf'ala. Kemudian yang ketujuh, mutawa'atu fa'ala. Tahap itu dia 7 makna dari tafa'ala. Ya, tersisa wazan selanjutnya yaitu wazan tafa'ala. Kemudian setelahnya nanti ada wazan istaf'ala. Setelah istaf'ala kemudian, ya, itu terakhir, ya. Istaf'ala itu wazan yang terakhir. Setelah pembahasan istaf'ala barulah kita masuk ke bab baru, yaitu isnadul af'ali ila dhamair, penyandaran, ya, penyandaran fiil kepada domir. Barulah kemudian kita masuk ke pembagian fiil menjadi sahih dan mu'tal. Kita akan bahas perincian dari fiil sahih dan fiil mu'tal. Kita akan bahas apa itu salim, apa itu mahmuz, apa itu mudha'af, dengan perincian yang lebih dalam dibandingkan dengan pembahasan kita di kitab As-Sarfus Shaghir. Baik, wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.